Listen to us di sini. Nah, jadi gini guys, di episode kita yang pertama ini kita bakal bahas tentang dibalik event tahunan Indonesia. Sebelum kita mulai podcast kali ini, kita bakal dulu nih dari aku Siva, Aku Dina. Dan aku Jasmine. di sini kita nggak sendirian loh. Kita ditemenin dua teman kita. Ada Alda sama Alia. Kenapa sih kita harus bahas ini? Nah, jadi gini, aku mau nanya nih ke kalian. Kalau misalnya kalian dengar kata bulan Agustus, apa sih yang ada di pikiran kalian? Pasti umumnya pada mikir tanggal 17 Agustus kan? Nah, di sini kita bakalan bahas nih, emang apa aja sih peristiwa-peristiwa yang ada di tanggal 17 Agustus? Sampai dijadiin event tahunannya Indonesia loh. So, enjoy the video. Nah, kayak yang kita semua tahu, dulu Indonesia kan dijajah nih. Emang kita itu sebenarnya dijajah sama siapa aja sih? Dulu Indonesia dijajah sama Belanda, mungkin dibuatnya kayak perusahaan berfungsi gitu, kayak perusahaan dagang selama kurang lebih 350 tahun sampai di tahun 1952. Di tahun 1952, Jepang mengambil alih untuk menjajah Indonesia sampai di tahun 1945. Berarti Indonesia tuh dijajahnya udah lama banget ya. Terus kalau Indonesia sudah dijajah selama itu, apa sih yang jadi awal atau dasar Indonesia tuh bisa merdeka? Jadi awalnya itu bermula setelah Jepang kalah pada Perang Asia Pasifik di akhir tahun 1944. Dan rakyat Indonesia itu berontak dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Jepang akhirnya memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Dalam bentuk BPUPKI ini, Jepang itu sebenarnya cuma punya narik simpati rakyat dan mempertahankan sisa kekuatan rakyat Indonesia aja. Tapi rencana Jepang malah gagal karena rakyat Indonesia justru serius dan berhasil menyelesaikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan Jepang membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Oh, terus aku penasaran nih, kira-kira ada nggak sih hubungan antara kemerdekaan Indonesia sama Perang Dunia Kedua? Soalnya setahu di tahun sebelum kita merdeka itu lagi terjadi Perang Dunia Kedua. Itu justru awal mulanya jadi Hiroshima dan Nagasaki, yaitu dua kota pendiri Jepang dibom sama blok sekutu. Blok sekutu sendiri itu terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis, dan Republik Tiongkok. Hiroshima sendiri itu dibom pada 6 Agustus 1945 dan kemudian 3 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki juga dibom. Dan itu akhirnya membuat Jepang kalah dan menyerahkan masyarakat kepada sekutu. Nah, kayak yang kita semua tahu, dulu Indonesia kan dijajah nih. Emang kita itu sebenarnya dijajah sama siapa aja sih? Dulu Indonesia dijajah sama Belanda, mungkin dibuatnya kayak perusahaan berfungsi gitu, kayak perusahaan dagang selama kurang lebih 350 tahun sampai di tahun 1952. Di tahun 1952, Jepang mengambil alih untuk menjajah Indonesia sampai di tahun 1945. Berarti Indonesia tuh dijajahnya udah lama banget ya. Terus kalau Indonesia sudah dijajah selama itu, apa sih yang jadi awal atau dasar Indonesia tuh bisa merdeka? Jadi awalnya itu bermula setelah Jepang kalah pada Perang Asia Pasifik di akhir tahun 1944. Dan rakyat Indonesia itu berontak dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Jepang akhirnya memenuhi janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 29 April 1945. Dalam bentuk BPUPKI ini, Jepang itu sebenarnya cuma punya narik simpati rakyat dan mempertahankan sisa kekuatan rakyat Indonesia aja. Tapi rencana Jepang malah gagal karena rakyat Indonesia justru serius dan berhasil menyelesaikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan Jepang membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Loh, kalau misalnya Jepang menyerah, otomatis Indonesia kan jadi kosong pemerintahan. Ya, nah gara-gara kosong kekuasaan pemerintahan inilah, Sultan Syahrir yang mendengar berita tentang kekalahan Jepang menyampaikan berita tersebut kepada golongan muda. Golongan muda pun mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta yang termasuk dalam golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi golongan tua berpendapat memproklamasikan kemerdekaan itu harus dilakukan secara terstruktur dan mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, gara-gara perbedaan pendapat itulah terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Jakarta pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945,
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Rakyat Meja. Rumusan teks proklamasi Indonesia awalnya ditulis tangan sama Soekarno. Kemudian akhirnya teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat, pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Wah, itu ceritanya epic banget sih. Apalagi pas pembacaan proklamasinya. Itu aku kalau bayangin jadi unik banget. Terus tahu nggak sih, katanya teks proklamasi itu sempat dibuang tahu? Apa? Dibuang? Iya, dibuang. Jadi teks proklamasi yang asli atau yang tulis tangan sama Soekarno tadi sempat dibuang di tong sampah. Karena pada akhirnya teks proklamasinya itu disalin sama saya sendiri bisa detik. Makanya akhirnya udah tidak lagi. Tapi kemudian teks proklamasi tulisan tangan tersebut diambil dan disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah sebagai dokumen pribadi setelah berakhirnya rapat perumusan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Terus di tahun 1995, Burhanuddin Muhammadiyah menyerahkan teks proklamasi tulisan tangan tersebut ke Presiden Soeharto. Dan di tahun yang sama juga, teks proklamasi tulisan tangan tersebut disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Oh, jadi gitu caranya. Pantes tiap tahun berakhir besar-besaran sama rakyat Indonesia. Nah iya, jadi 17 Agustus tuh banyak banget acaranya. Ada upacara, lomba, pembacaan sajak, dan lain-lain. Upacara 17 Agustus biasanya dilaksanakan di mana aja sih? Biasanya upacara 17 Agustus ini dilaksanakan di sekolah atau di istana presiden. Dan yang melaksanakan itu petugas upacara, paskibra, dan warga Indonesia lah ya tentunya. Nah, selain itu Indonesia kan mempunyai banyak daerah, yang setiap daerah tersebut memiliki tradisi sendiri-sendiri. Apa aja sih Mbak tradisi yang ada di Indonesia? Penasaran nih. Tradisi di Indonesia tuh banyak banget, aku sebutin sedikit aja ya. Pertama ada tradisi Pacu Kude. Tradisi Pacu Kude ini berasal dari Aceh. Kedua, lomba dayung Banjarmasin dilakukan di Sungai Martapura. Lomba dayung ini bukan sekedar lomba, tetapi juga mencari bibit-bibit pendayung yang handal. Ketiga, lomba sampan layar Batam. Dan yang terakhir, lomba obor estafet dari Semarang. Wah, ternyata banyak banget ya tradisi yang ada di Indonesia, walaupun nggak semuanya disebutin. Iya, nah aku juga mau nambahin satu penjelasan tentang tradisi ini, yaitu tirakatan. Biasanya perayaan malam 17 Agustus di Jawa dinamakan dengan tirakatan malam. Oh, ternyata tradisi di Jawa seperti itu. Oke, the next question. Menjelang 17 Agustus, rakyat Indonesia pada ngapain sih untuk mempersiapkan perayaan 17 Agustus? Sebelum mendekati tanggal 17 Agustus, biasanya masyarakat Indonesia akan menghias lingkungan. Wah, ternyata banyak banget ya tradisi yang ada di Indonesia. Walaupun nggak semuanya disebutin. Iya, nah aku juga mau nambahin satu penjelasan tentang tradisi ini, yaitu tirakatan. Biasanya perayaan malam 17 Agustus di Jawa dinamakan dengan tirakatan malam. Oh, ternyata tradisi di Jawa seperti itu. Oke, the next question. Menjelang 17 Agustus, rakyat Indonesia pada ngapain sih untuk mempersiapkan perayaan 17 Agustus? Sebelum mendekati tanggal 17 Agustus, biasanya masyarakat Indonesia akan menghias lingkungannya dengan nuansa merah putih, yaitu lambang dari negara kita, dan bersih-bersih dan Ternyata masyarakat Indonesia semangat juga ya untuk menjelang 17 Agustus. iyalah. 2, 3. And the last question, tujuan kita untuk memperingati hari kemerdekaan tuh untuk apa sih? Jelasin dong. Untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air dan mengingat perjuangan para pahlawan dan mengenal sejarah bangsa negara kita. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang 17 Agustus dari narasumber kita. Maka dari itu, setiap tahunnya kita akan peringati secara besar-besaran karena ternyata terdapat banyak sekali sejarah-sejarah yang terkandung di dalam tanggal tersebut. Kayaknya episode kali ini sampai di sini dulu deh. Soalnya waktu kita dikit. Biasa orang sibuk. Makasih ya udah mau dengerin podcast kita. Tungguin terus episode kita yang selanjutnya yang lebih seru. See you next time.